Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Mutmainah Sholihah, NIM 53050200056. Saya di sini akan mempresentasikan tentang makalah filsafat Islam dengan judul Filsafat Renaissance dan Perkembangannya. Dunia Barat pada zaman sekarang dibanding dengan dunia Barat pada zaman dahulu sangat berbeda jauh, karena pada zaman sebelum terjadinya sebuah kejadian luar biasa yang kita kenal dengan Renaissance, dunia Barat dalam keadaan gelap gulita atau dark age. Tanpa ada cahaya pengetahuan sedikit pun, perkembangan ilmu pengetahuan sangat dibatasi oleh gereja. Latar belakang Renaissance yaitu yang pertama, adanya pembatasan-pembatasan, penyiksaan, kekejaman, keterikatan, pemaksaan, dan banyak tindakan lain yang mungkin tidak berbalik kemanusiaan yang dilakukan oleh gereja. 2. Keinginan kaum borjuis untuk mengembalikan kejayaan mereka seperti masa lalu, sehingga mereka dapat hidup dengan penuh kehormatan dan kejayaan. 3. Munculnya sebuah gerakan kultural pada awalnya merupakan pembaharuan di bidang kejiwaan, kemasyarakatan, dan kegerejaan di Italia. 4. Munculnya kota-kota dagang yang makmur akibat perdagangan mengubah perasaan pesimistis atau zaman abad pertengahan menjadi optimistis. Dengan keadaan yang tanpa adanya kebebasan ini, maka timbullah sebuah semangat baru untuk mendapat kebebasan dalam segala kegiatan tanpa ada keterikatan dan pemaksaan dari pihak lain. Ini adalah merupakan proses yang mengawali gerakan Renaissance tersebut, dan hasil dari gerakan ini lebih bernilai atau bahkan tak ternilai harganya, meski harus melewati proses yang begitu kelam, karena pada masa Renaissance ini muncul begitu banyak tokoh dalam bidangnya masing-masing, dan mereka mampu memberikan substansi konkret dan pada bidang mereka masing-masing. Perubahan yang luar biasa ini tidak hanya mengubah pandangan hidup bangsa Eropa saja khususnya, tetapi mampu mengubah cara pandang dunia dan umat manusia pada umumnya. Semangat Renaissance juga merupakan start awal menuju zaman teknologi yang mutakhir, karena dengan semangat ini muncul para ilmuwan-ilmuwan yang mengutarakan ide-ide cemerlangnya dalam bidang iptek. Hal ini bisa terjadi karena telah terhapusnya paham sekularisme yang membatasi antara ilmu pengetahuan dengan agama, sehingga ilmu pengetahuan tidak dapat bergerak bebas dan berkembang pesat. Namun setelah terhapusnya paham ini, dengan adanya gerakan Renaissance, maka ilmu pengetahuan mempunyai ruang gerak yang sangat leluasa sehingga mampu untuk berkembang dan maju. Di antara tokoh-tokoh yang terkenal pada masa ini adalah yang pertama, bidang seni dan budaya, Albert Dürer tahun 1471 sampai 1528. Desiderius Eramus pada tahun 1466 sampai 1536. Donatello Ghirlandaio Hans Holbein tahun 1465 sampai 1506. Hans Memling tahun 1430 sampai 1495. Hieronymus Bosch tahun 1450 sampai 1516. Josquin de Press tahun 1445 sampai 1521. Leonardo da Vinci tahun 1452 sampai tahun 1519. Lucas Granat tahun 1472 sampai 1553. Sandro Botticelli tahun 1444 sampai 1550. Giano Pacelli tahun 1477 sampai 1526. Bidang bidang penjelajahan. Christopher Columbus tahun 1451 sampai 1506. Ferdinand Magellan tahun 1480 sampai 1521. 3. Bidang ilmu pengetahuan. Johann Gutenberg tahun 1400 sampai 1468. Nicolaus Copernicus
tahun 1478 sampai 1543. Andreas Vesalius tahun 1514 sampai 1564. William Gilbert tahun 1540 sampai 1603. Galileo Galilei tahun 1546 sampai 1642. Johannes Kepler tahun 1571 sampai 1642. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa dampak dari Renaissance bagi perkembangan peradaban Barat adalah sebagai berikut. Yang pertama, tumbuhnya kebebasan, kemerdekaan, dan kemandirian individu. 2. Berkembangnya ilmu pengetahuan, teknologi, seni, dan budaya. 3. Munculnya paham pemikiran baru seperti humanisme, rasionalisme, empirisme, dan materialisme. Runtuhnya dominasi gereja, menguatnya kedudukan kaum bourgeois sehingga mereka tumbuh menjadi kelas leluasa. Mendorong pencarian yang daerah baru sehingga berkobarlah era penjelajahan samudra. Sehingga dengan adanya gerakan ini, maka Eropa telah membentuk sebuah kebudayaan baru yang mampu mengubah tatanan kehidupan mereka untuk mencapai kemajuan dan perkembangan di semua bidang, di mana kebudayaan dapat diartikan sebagai keseluruhan yang mencakup pengetahuan, kepercayaan, seni, moral, hukum, adat, serta kemampuan masyarakat. Dengan kebudayaan baru ini mulai membuka lembaran baru sejarah dan menutup rapat-rapat ke masa kelam mereka, serta mula mengepakkan sayapnya untuk menjelajahi dunia. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.